Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunia Triwidianingrum dengan nomor induk mahasiswa 1901111085 dari kelas 19A1A R3 atau Manajemen Keuangan semester 5 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai materi penulisan pesan-pesan persuasif. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai perencanaan pesan-pesan persuasif. Persuasi merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Persuasi yang efektif yaitu kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara yang membuat audiens merasa mempunyai pilihan dan membuatnya mereka setuju. Nah, penyampaian pesan-pesan persuasif dapat diterapkan untuk kepentingan internal dan eksternal. Contoh pesan-pesan persuasif di dalam suatu organisasi yaitu untuk menjual ide atau gagasan kepada orang lain, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien, dan mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu. Sedangkan penyampaian pesan-pesan persuasif untuk kepentingan eksternal, contohnya yaitu permintaan atau informasi yang bersifat menyenangkan, atau kegiatan untuk mendapatkan dana dan kerjasama. Pesan-pesan persuasif bertujuan untuk mempengaruhi audiens, juga berguna untuk memotivasi agar audiens melakukan sesuatu. Perencanaan pesan-pesan persuasif dimulai dengan melakukan analisis audiens. Melalui analisis audiens secara tepat, penyampaian pesan-pesan persuasif dapat dilakukan secara efektif. Yang kedua yaitu pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap budaya yang berbeda sangat berarti bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan persuasif. Yang ketiga yaitu memilih pendekatan organisasional. Dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif, dapat menggunakan pendekatan tak langsung, tetapi jika audiensnya objektif dapat menggunakan pendekatan langsung. Pada hakikatnya, persuasi yaitu untuk meyakinkan audiens atau mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu mengembangkan pesan-pesan persuasif. Ada 4 komponen penting yang mencakup persuasi yang efektif. Yang pertama yaitu menetapkan kredibilitas. Kredibilitas ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan. Nah, ada juga cara meningkatkan kredibilitas. Yang pertama yaitu jadilah seseorang yang ahli dalam bidang tertentu. Yang kedua, antusias terhadap materi yang disampaikan. Ketiga, objektif dalam melakukan penilaian sesuatu. Keempat, sikap hormat dapat membantu memfokuskan kebutuhan audiens. Yang kelima, kejujuran dapat menumbuhkan respek audiens. Keenam, intensitas yang baik akan membantu minat audiens. Yang terakhir yaitu pengalaman latar belakang. Komponen yang kedua yaitu ada kerangka argumentasi. Ketika telah cukup mengumpulkan berbagai fakta, bukti, dan temuan lainnya, kita telah siap untuk bisa membuat kerangka argumentasi. Nah, kebanyakan pesan-pesan persuasif itu mengikuti rencana organisasional AIDA yang terdiri dari attention, interest, desire, dan action. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu attention atau perhatian. Nah, pada fase ini harus dapat meyakinkan audiens segera di bagian permulaan bahwa kita mempunyai sesuatu yang berguna untuk disampaikan. Yang kedua yaitu interest atau minat. Pada fase ini menjelaskan relevansi pesan-pesan dengan audiens. Rencana organisasional AIDA yang ketiga yaitu ada desire atau hasrat. Pada fase ini harus bisa membuat audiens untuk mengubah keinginannya. Yang keempat yaitu action atau tindakan. Pada fase ini disarankan melakukan tindakan spesifik yang diinginkan terhadap audiens. Komponen yang ketiga dari persuasi yang efektif yaitu ada memilih daya pemikat. Daya pemikat audiens terdiri dari daya pemikat atas dasar logika dan emosional. Nah, keseimbangan di antara keduanya yaitu antara daya pemikat atas dasar logika dan emosional bergantung pada 4 faktor. Yang pertama yaitu tindakan yang diharapkan, yang kedua yaitu harapan audiens, yang ketiga tingkat resistensi yang harus diatasi, keempat seberapa jauh atau mampu menjual ide atau gagasan tersebut pada audiens. Daya pemikat audiens terdiri dari daya pemikat atas dasar logika dan emosional. Yang pertama yaitu pemikat emosional.
Untuk melakukan persuasi terhadap audiens dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi. Yang kedua yaitu pemikat logika. Dalam berbagai alasan dapat menggunakan pemikat logika untuk melakukan persuasi audiens, dan selanjutnya memberikan dukungan dengan memberikan alasan dan bukti yang ada. Pada saat memikat logika audiens, gunakan salah satu dari 3 jenis alasan berikut ini. Yang pertama yaitu ada analogi, yaitu menggunakan suatu alasan dari bukti-bukti spesifik menuju bukti-bukti spesifik pula. Yang kedua yaitu ada induksi, memberikan alasan dari bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum. Yang ketiga yaitu deduksi, pemberian alasan dari yang bersifat umum untuk kesimpulan yang spesifik. Komponen terakhir dari persuasi yang efektif yaitu ada pertimbangan etika. Dalam pemahaman yang positif, persuasi dapat digunakan untuk mempengaruhi audiens dengan memberikan informasi dan menambah pemahaman mereka dalam berbagai hal. Di dalam pertimbangan etika juga bisa menunjukkan suatu perhatian kepada audiens dengan mengadopsi sikap audiens dengan perhatian yang jujur untuk dapat memenuhi kebutuhan dan minat mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu ada menulis permintaan persuasif. Ketika menyusun permintaan persuasif untuk suatu tindakan adalah tetap menjaga batas-batas permintaannya. Manfaatnya apa? Ada manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung yaitu pengurangan beban kerja seorang supervisor. Manfaat tidak langsungnya yaitu peningkatan atau perbaikan moral karyawan. Nah, cara menulis permintaan persuasif untuk tindakan. Bagian pertama yaitu mulai dengan kalimat yang mengandung perhatian pembaca. Kemudian pertengahan, gunakan kalimat yang mampu menarik minat dan harapan pembaca. Bagian akhir yaitu akhiri dengan suatu permintaan tindakan spesifik. Sedangkan untuk cara penulisan permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian yaitu dimulai dengan penyampaian pesan-pesan rutin, kemudian menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian pembaca. Pembahasan selanjutnya yaitu penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada 2 jenis pesan-pesan persuasif yaitu surat penjualan dan surat permohonan bantuan dana. Perbedaan dari surat penjualan dan surat permohonan bantuan dana yaitu pada pesan penjualan dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba, sedangkan pesan permohonan bantuan dana dikirim oleh organisasi nirlaba. Nah, di samping ada perbedaan, di sini juga ada persamaan dari surat penjualan dan surat permohonan bantuan dana, yaitu keduanya bersaing untuk bisnis dan kepentingan publik. Keduanya juga berusaha melakukan persuasi kepada pembaca untuk mengeluarkan uang atau waktu untuk menghasilkan suatu nilai tertentu yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu ada perencanaan pesan-pesan penjualan. Salah satu tujuan ketika ingin merencanakan pesan-pesan penjualan adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang produk kita. Caranya yaitu mulai dengan melakukan analisis audiens dan fokuskan pada bagaimana kebutuhan, minat, dan emosional mereka. Langkah selanjutnya, memilih poin penjualan produk atau manfaat yang paling menarik bagi audiens. Nah, di sini juga disajikan yaitu cara untuk menyampaikan pesan-pesan penjualan, diantaranya yaitu melalui pengiriman surat, brosur, sampel, kartu, telepon, surat elektronik, dan iklan media massa dan elektronik termasuk juga internet. Yang selanjutnya yaitu ada pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Surat penjualan disusun berdasarkan perencanaan organisasional AIDA yang digunakan untuk penulisan pesan-pesan persuasif. Yang pertama yaitu ada attention atau perhatian, dimulai dengan cara menarik perhatian, yaitu caranya dengan menggunakan kalimat tanya pada permulaan paragraf. Yang kedua yaitu ada interest atau minat, pada bagian ini perlu menekankan titik penjualan produk kepada audiens. Yang ketiga yaitu desire atau hasrat, untuk meningkatkan hasrat dapat mengungkapkan manfaat utama bagi pembaca dalam bentuk kata atau gambar, grafik atau bagian yang lebih menarik. Dan yang terakhir yaitu action atau tindakan, langkah berikutnya mampu memotivasi tindakan bagi para pembaca. Pembahasan yang terakhir yaitu ada perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Sebelum menulis surat permohonan bantuan dana, sebaiknya perlu dipersiapkan dengan baik, dengan cara memahami siapa pembacanya, apa bahasa yang digunakan, apa manfaatnya, dan bagaimana latar belakang pembaca pada umumnya. Di sini juga disajikan yaitu ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana. Yang pertama yaitu
harus mampu menjelaskan kebutuhan secara fisik. Kedua, tunjukkan kepada pembaca pentingnya donasi yang disumbangkan kepada pihak lain. Ketiga, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan pembaca. Oke, penjelasan materi mengenai penulisan pesan-pesan persuasif saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pemahaman mengenai materi penulisan pesan-pesan persuasif. Di sini juga saya masih sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.